chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rostiana. Saya mahasiswi dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan MATLAB tentang GUI vektor. Selamat menyaksikan. MATLAB adalah kepanjangan dari Metric Laboratory yang merupakan sebuah pemrograman untuk menganalisis dan mengomputasi data numerik. Untuk membuka aplikasi MATLAB, kita dapat mendouble-klik pada ikon MATLAB yang ada di desktop, atau dengan cara mengklik Start, kemudian kita cari MATLAB, mendouble-klik pada aplikasi MATLAB. Dan ketika kita sudah mendouble-klik aplikasi MATLAB, maka lembar kerja yang akan keluar seperti ini. Nah, maka setelah lembar kerja terbuka, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya. Ketika lembar kerja sudah terbuka, kita mengetik kata GUID, kemudian kita enter. Tunggu beberapa saat hingga akan tampil jendela seperti ini. Pastikan kita memilih blank GUID default, kemudian kita okekan. Tunggu beberapa saat hingga lembar kerja keluar. Lembar kerja ini dapat kita perkecil dan kita perbesar sesuai dengan keinginan kita. Pada sisi kiri lembar kerja terdapat toolbar. Ini adalah toolbar push button yang berguna untuk mengokekan. Dan ini adalah toolbar slider, di mana ini dapat menyusun angka dari 1 sampai 100. Ini adalah static text. Static text ini berguna untuk membuat judul. Dan edit text ini berfungsi untuk memasukkan nilai. Akses ini berfungsi untuk membuat grafik ketika kita terdapat tugas untuk membuat grafik. Dan panel adalah untuk membuat suatu grup. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang GUID vektor. Di mana GUID vektor itu, langkah pertamanya kita akan membuat judul dengan menggunakan static text. Kita klik, kemudian kita letakkan pada bagian yang ingin kita inginkan. Kemudian kita perbesar, kita rapikan. Untuk mengganti tulisan static text ini, kita dapat mendouble kliknya hingga muncul jendela seperti ini. Lalu kita pilih string dan kita ganti menjadi tulisan tugas 1 fisika dasar GUID vektor. Kemudian kita okekan. Untuk membuat warna, kita pilih foreground color. Kemudian kita klik. Kita ambil contohnya adalah berwarna biru. Kemudian kita okekan. Dan untuk mengubah ukuran dari huruf tersebut, kita klik font size, kemudian kita ganti menjadi 10. Kita okekan. Nah, inilah hasilnya. Untuk membuat nama dan dosen pembimbing, kita juga menggunakan langkah yang sama, yaitu menggunakan static text. Kita klik, kemudian kita perbesar, lalu kita double klik, kita pilih string, kemudian klik, ganti dengan
nama Diana 1504120131 MSPA. Kemudian kita okekan. Kalau seperti yang tadi, untuk mengganti warna kita menggunakan foreground color. Kita pilih warna merah dan kemudian kita okekan. Selanjutnya yaitu membuat dosen pembimbing. Masih sama seperti yang tadi, kita menggunakan static text. Kita double klik, kemudian kita cari string, kita klik pada string, kita ganti dengan dosen pembimbing Bapak Ronald M. Huta huruf S titik T, M titik T. Dan kita okekan dan kita ganti warnanya yaitu pada foreground color. Kita ambil contoh berwarna ungu. Kita okekan. Kemudian kita rapikan agar menjadi lebih bagus dan rapi. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat grup dengan menggunakan panel. Grup ini berguna untuk memasukkan nilai dan angka supaya menggerakkan grafik. Untuk mempersingkat waktu, kita dapat dengan menekan Ctrl D. Oke. Kemudian kita pindahkan. Untuk mengubah tulisan ini, kita dapat mengubahnya dengan mendouble klik. Kemudian kita pilih title dan kita ganti dengan baca tulisan input. Kemudian kita okekan. Begitu juga dengan tulisan ini. Dengan mendouble klik, kita cari title, kemudian kita jadikan output. Kita okekan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat bagian-bagian dari grup input tersebut, yaitu dengan menggunakan statics. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk mempersingkatnya kita dapat dengan menekan Ctrl D. Oke, kemudian untuk merapikannya kita menggunakan polygon object. Baru kita pilih ini dan ini dan ini. Kita ganti menjadi 30. Boleh kita okekan. Nah. Untuk mengganti tulisan ini, seperti yang tadi juga, kita dapat dengan mendouble kliknya. Itu string. Terus kita ganti dengan F1 dan kita okekan.
juga dengan yang kedua. Double klik, kita ke string, lalu kita ganti menjadi F2. Ini kita oke kan. Nah, ini kita ganti menjadi ejaan sudut. Karena untuk mencari vektor, kita masih membutuhkan sudut. Sudut. Oke kan? Selanjutnya kita mengganti ini dengan tulisan sudut. Kemudian kita okekan. Ini kita kan. Selanjutnya itu kita membuat nilai. Untuk membuat nilai kita menggunakan toolbar edit. Kita klik. Dan untuk mempersingkat waktu kita dapat mengontrol Ctrl D. Nah, kita klik masing-masing, lalu kita rasakan menggunakan alignment objek seperti yang tadi, kemudian kita okekan. Nah, kemudian kita ratakan. Kemudian kita rapikan tuh agar bagus terlihat. Ini kita ubah menjadi 35. Ini kita okekan. Sip. Di sini untuk mengganti edit text untuk mempersingkat waktu, kita dapat menggunakannya dengan langsung yang tadi kita tulis string, kemudian status menjadi 0, kemudian kita okekan. Maka semua akan muncul jadi angka 0. Itu langkah selanjutnya kita membuat satuannya dengan menggunakan static text. Sama seperti yang tadi, dengan Ctrl D. Kemudian kita ratakan dengan polygon. Kemudian kita okekan. Nah, masing-masing rumus ini. Kemudian kita ganti rumus F1 dan F2. Rumus F1, F2 adalah N. Ya. Lalu kita ganti sini menjadi N. Kita okekan. Itu kita ganti dengan derajat dan kita okekan. Sama seperti yang tadi, kita juga akan membuat bagian-bagian dari output tuh dengan menggunakan static text. Kita ulangi langkah kerja kita tadi yang ada pada bagian input terhadap bagian output. Kita ganti ini menjadi teks ini menjadi huruf R, yaitu resultan. Dan nah, untuk ini dan yang ini itu sama, yaitu arah R. Maaf, salah. Double klik, kemudian kita ganti menjadi arah R.
selanjutnya yaitu membuat nilai dengan edit text. Kita double, maaf, saya ulangin. Ini kita ratakan dengan Elegant Object dan kemudian kita okekan. Nah, seperti tadi kita membuat nilainya yaitu dengan null. Kemudian kita okekan. Sudah. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat satuannya menggunakan static type. Ini kita double D, kemudian kita klik masing-masing, lalu kita ratakan dengan Elegant Object, kemudian kita okekan. Nah, R ini adalah resultannya mempunyai satuan N. Satuannya adalah N. Kemudian kita okekan. Satuan dari arah R yang pertama yaitu terhadap F1. Dan satuan dari arah R yang kedua yaitu terhadap F2. Terhadap F2. Untuk terlihat agak rapi, kita perbaikin editnya karena terlalu besar. Maaf, saya ulangin. Itu dengan mengganti 30 agar lebih merata. Ya. Kita sudah selesai mengerjakan input dan outputnya. Setelah membuat grup input dan output, kita akan membuat grafik sementara, yaitu dengan menggunakan akses. Kita klik akses, dan kita letakkan di sini, kita perbesar. Akses atau grafik ini tidak akan bisa berfungsi tanpa ada tombol eksekusinya. Maka dari itu kita membuat grup eksekusi yaitu dengan menggunakan panel. Kita klik. Kemudian kita buat seperti yang keinginan kita. Seperti ini. Kemudian kita ganti panel ini dengan mengklik logo. Kemudian kita ganti title menjadi eksekusi. Kemudian kita tekan. Untuk membuat bagian-bagian dari eksekusi ini, kita menggunakan pause button karena akan mengokekannya sehingga grafik dapat terbentuk. Selanjutnya yaitu untuk mempersingkat waktu, kita dapat mengontrol D. Itu kita klik masing-masing, kemudian kita menggunakan Elegant Object, kemudian kita pilih dan kita okekan. Maaf, saya ulangin lagi. Objek ini ada yang salah.
kita okekan. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Kita kecilkan dari dalam panel ini. Dan kita letakkan di bawah. Kemudian kita ganti bacaan plus button ini dengan kita hitung. Kemudian kita okekan. Kemudian ini kita ganti dengan plot. Kemudian kita okekan. Kemudian ini kita buat reset. Okekan. Nah, selain dari ketiga ini, ada tombol eksekusi yang yaitu ada exit. Kita letakkan di sini. Ini akan berfungsi ketika kita akan mengeluarkan dari lembar kerja. Ganti menjadi exit. Kemudian kita oke. Untuk memunculkan grafik ini, kita membutuhkan rumus. Langkah-langkah untuk membuat rumus yaitu dengan kita klik pada nilai 0 pada F1, kita klik kanan, kita pilih view callback, dan kita lihat callback. Sebelumnya ini akan keluar rumus dan kita ganti namanya menjadi MATLAB 2. Oke, kita save. Kemudian akan muncul rumus seperti ini. Dan ternyata rumus seperti ini. Untuk melihatnya, kita bisa ulang dengan mengklik kanan, view callback, dan callback. Untuk membuat rumus, kita lihat dulu di mana letak F1 dengan cara mengklik kanan, pilih view callback, dan callback. Kemudian akan muncul, dan ternyata F1 itu berada di edit 5. Begitu juga ketika kita akan melihat F2. Sama seperti tadi, klik kanan, view callback, dan callback. Dan ternyata itu ada di edit 6. Sudut berada di edit 7. Output berada view callback seperti tadi, berada di edit 8. Nah, dan itu melakukan hitung yaitu dengan klik kanan, view callback, callback. Pada pos button 1, kita masukkan rumus hitung yaitu F1 sama dengan STR2 double F1 sama dengan STR2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 5 koma string. Kenapa dia berwarna merah? Karena dia masih salah. Ini, dan kemudian kita buat tutup kurung dan kita koma.
yang angka kedua sama juga, F2 sama dengan STR2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 6, string kebuangan. Yang ketiga, sudut sama dengan STR2 double buka kurung get handles titik edit 7, string titik koma itu R sama dengan SQRT buka kurung F1 titik 2 ditambah F2 titik double 2 tambah 2 titik bintang F1 titik bintang F2 titik bintang cos buka kurung double sudut tutup kurung bintang PI 280 180 ini salah, ini kita ganti sudut dan enter. F1 sama dengan akos R titik 2 ditambah F1 1 titik 2 akos sudah dikurang F2 titik 2 tutup kurung dengan bagi buka kurung 2 titik bintang R titik bintang F1 titik bintang P1 dibagi 180 salah, yaitu 180 dibagi PI sama seperti rumus F1
2 sama dengan A cos buka kurung R titik P2 ditambah F2 titik OP2 dikurang F1 titik F2. Itu kita tutup dan kita bagi membuka kurung 2 titik bintang R titik bintang F2 tutup kurung 1 bintang 180 dibagi GPI. Dan itu kemudian set kurung 16 titik edit 8 koma string R. Ini ada kesalahan, maaf, itu adalah koma kemudian R tutup kurung koma. Terus sama seperti di atasnya, set buka kurung 16 titik edit 9 koma string koma F1 buka kurung koma. Set kurung 16 titik edit 10 koma string F2. Ini adalah rumus dari plot. Kemudian kita kembali yes. Nah, untuk membuat rumus plot yaitu dengan selama yang tadi callback dan callback. Tunggu nyamuk seperti yang tadi pada once button kedua. Sini kita rumusnya yaitu sama seperti tadi, F1 sama dengan STR2 double buka kurung get buka kurung 16 titik edit 5 koma string maaf salah, di sini ada kata ketik. Kemudian kita ketik lagi koma maaf salah, double dan koma. F2 sama dengan STR2 double
get plus titik edit 5 ketik string titik. Nah, selanjutnya yaitu sudut sama dengan str2 double kurung double get buka kurung 11 titik edit 7 ketik string ketik tip 2 koma. Selanjutnya R sama dengan rumusnya SIRT buka kurung F1 titik 2 ditambah F2 titik 2 dikurang salah ya ditambah 2 ditambah 2 titik bintang F1 titik bintang F2 titik cos kurung 2 sudut tutup kurung bintang P1 bagi 180. Baru kita kedua. Yang ketiga yaitu F1 ini salah, maaf, saya ulangin. F1 di sini adalah F2. Nah, ini selanjutnya adalah F1 sama dengan acos buka double R titik 2 ditambah F1 bintang 2 dikurang F3 maaf, saya ulangin. Itu ditambah kurang F2 titik 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 dikali bintang R dikali bintang F1 ini adalah kapital seperti ini F1 kali 180 dibagi Pi. Antar yaitu F2 sama dengan acos buka double R dikali
bintang 2 ditambah F2 dikali pangkat 2 dikurang F1 titik pangkat 2 kurung dibagi kurung 2 titik R titik bintang 2 kali terus 80 kali 1 itu rumusnya. Rumus selanjutnya yaitu X sama dengan 0,2 maaf F1 dibagi 10 2 F1 ter Y sama dengan 0. X1 sama dengan X1 titik kali tangen. Maaf, saya ulang. X1 0 T2 F2 bintang cos 2 sudut 2 bintang P1 dibagi 180. Enter. Y1 sama dengan X1 titik bin kali tangan double buka sudut tutup bintang maaf P1 dikali 180. Enter. Ini ada kesalahan. Kenapa dia berwarna merah? Yaitu tidak menggunakan ini dan ini tidak menggunakan. Ini kita tutup. Ada kesalahan lagi. Itu kita tutup. Yaitu Y2 sama dengan maaf, saya ulangin. X2 sama dengan 0 2 F cos 2 F1 kurung bintang P1 dibagi 180. Saya kurung
Y2 sama X2 titik kali tangan kurung F1 kurung T1 dikali 180 ya. Ya, itu akses sama dengan ulangin buka kurung handles titik akses 1 kurung koma kemudian enter plot kurung Y X1 Y1 X2 Y2 tutup kurung T aksis kurung R 1 dikurang 1 min R kali 1 dikali 1 kali R di sini ada kesalahan yaitu plot yaitu legend F1 koma F2 ada kesalahan itu kita pakai tanda petik ini tanda petik koma petik R petik koma 4 kurung nanti enter. Selanjutnya yaitu yes kita menggunakan rumus set mengambil callback itu rumus set itu ada rumus reset itu adalah set kurung get handles edit 5 koma string 0 maaf ada kesalahan koma 0 break. Pada rumus reset ini adalah sama semua, hanya berbeda pada editnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita copy saja. Kita copy, kita letakkan di sini. Hanya kita ganti menjadi edit 6. Kita copy lagi menjadi ini kita jadi edit 7. Copy lagi jadi edit 8 lagi menjadi
edit 9. Kita set lagi menjadi edit 10. Kita save, yes kan. Kemudian to exit kita menggunakan close. Karena kita hanya ingin menutup lembar kerja saja, bukan menutup semua aplikasi MATLAB. Yes. Nah, selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dari rumus tersebut, baiklah setelah semua rumus dimasukin, kita buktikannya dengan menggunakan round figure, yaitu dengan cara kita klik, maka akan muncul jendela baru seperti ini. Coba kita ganti angkanya seperti angka yang kita inginkan. Kita coba kebenarannya yang kita dari hitung. Kan nilai outputnya akan keluar. Dan untuk membuat grafiknya kita plot. Nah, plot. Ini nilainya keluar. Kemudian kita reset. Reset ini adalah berguna untuk mengembalikan ke semula. Dan kita exit. Adalah untuk menutup lembar kerja. Nah, sekian tutorial MATLAB video vector dari saya.